Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati mengucapkan selamat beribadah secara daring bersama keluarga di rumah. Layan firman pada pagi ini akan dilayani oleh Pendeta Esther Pujo Widiasi dengan tema Allah melepaskan kita dari penindasan. Nyanyian akan dipandu oleh keluarga Bapak Eko Sutrisman, keluarga Bapak Jerol, keluarga Bapak Oktoria Darmawan, keluarga Bapak Teki, keluarga Ibu Westri Risdiadi, dan Saudari Alserina dengan iringan musik oleh Bapak Brian. Adapun pokok-pokok warta jemaat terkait penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta yang belum tuntas, maka pelaksanaan ibadah di ruang ibadah Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati hanya dihadiri oleh majelis dan petugas ibadah. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati akan melayankan sakramen perjamuan pada kebaktian Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Untuk itu bagi warga jemaat yang telah diperkenankan mengikuti pelayanan sakramen perjamuan, dimohon dapat mempersiapkan diri masing-masing. Adapun teknis pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus akan diinformasikan menyusul melalui WA Grup Wilayah. Persembahan mingguan, persembahan syukur, persembahan bulanan, diakonia, kespel, perpuluhan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis wilayah atau bendahara majelis, atau dapat ditransfer melalui QRIS atau ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati. Pengumpulan persembahan ke gereja akan diinformasikan kemudian. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat yang saya sampaikan. Selebihnya agar dapat dibaca sendiri. Mari kita menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita memasuki saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan bersama dari Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan hidup aku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Damai Kristus beserta kita, sekarang dan selamanya. Sungguh, kita patut bersyukur kepada Allah atas Negara Kesatuan Republik Indonesia. 76 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kita mengimani bahwa Allah lah yang membuka jalan yang memungkinkan kemerdekaan itu. Allah melepaskan bangsa ini dari penindasan. Ketika saat ini kita menghadapi pandemi dan mengalami berbagai penderitaan, mari kita mengingat kasih setia Allah kepada bangsa Indonesia. Allah tidak akan melupakan kita. Mari kita memohon agar Allah mengaruniakan pemulihan bagi bangsa Indonesia dan melepaskan kita dari rupa-rupa penindasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami umat-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon pengasihan Allah. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Allah kami, atas penyertaan-Mu kepada bangsa kami selama 76 tahun ini. Atas rahmat-Mu, kami dapat menikmati keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Saat kami melupakan bahwa kami harus menjaga kelestarian tanah air Indonesia, Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Syukur kami panjatkan atas karunia berbangsa dan bernegara yang merdeka. Engkau mengaruniakan kekayaan suku dan budaya yang beragam. Saat keragaman itu justru membuat bangsa kami terpecah dan saling mencaci. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Syukur kami panjatkan atas kemerdekaan Indonesia dari penindasan bangsa lain. Kami mengaku bahwa banyak orang di Indonesia belum sepenuhnya merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Banyak orang yang masih hidup dalam penindasan secara ekonomi. Kesempatan memperoleh pendidikan yang baik, kesempatan dalam mengembangkan diri, bahkan kebebasan dalam memeluk agama dan kepercayaan. Ampunilah kami, karena kami belum mampu menjadi jalan-Mu untuk mewujudkan rahmat kemerdekaan bagi orang lain yang masih menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bagi kita yang memohon pengasihan Tuhan, dengarkanlah berita rahmat dari Tuhan kita. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Tuhanlah penolong kita dan perisai kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman
Mari berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami secara pribadi, penyertaan-Mu kepada keluarga kami, penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu, atas segala karunia yang Engkau berikan, atas pembebasan dari penindasan bagi bangsa kami ini, Indonesia. Kami bersyukur atas perjalanan 76 tahun kemerdekaan bangsa kami, Republik Indonesia. Dan kami memohon, ya Allah, Engkau yang telah menyertai bangsa kami, kiranya Engkau tetap berkenan menyertai kami semua, sehingga kami dapat menciptakan damai sejahtera dan hidup dalam pengasihan satu sama lain, hidup menghormati dan menghargai satu sama lain. Kiranya Engkau tetap berkenan, ya Allah, memimpin kami, dan melalui sabda-Mu Engkau menuntun langkah kami. Berfirmanlah, ya Allah, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Firman yang hidup, dan dalam penyertaan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Bacaan pertama, 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 12. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istana itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras, di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu, 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya, dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang di 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan yang kedua
dari Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita yang saat ini akan merayakan kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia yang ke-76. Mereka, jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya tentunya tidak asing lagi bagi kita. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kisah tentang Yusuf diceritakan oleh Stefanus. Stefanus adalah seorang diaken di Yerusalem yang saat itu ditangkap dan dipenjarakan oleh Mahkamah Agama. Ia menceritakan kisah Yusuf ini sebagai pembelaannya di hadapan Mahkamah Agama. Diaken Stefanus dituduh menista bait Allah, dituduh menista hukum Taurat, karena ia memberitakan tentang Tuhan Yesus dan ia juga membuat banyak mukjizat serta tanda-tanda yang mengarahkan orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Untuk menepis tuduhan penistaan itu, diaken Stefanus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sebetulnya berada dalam garis sejarah keselamatan bangsa Israel. Yusuf yang adalah anak Yakub adalah salah satu nenek moyang bangsa Israel yang menjadi contoh atau menjadi tokoh sejarah penyelamatan bangsa Israel. Yusuf adalah contoh dari seseorang yang setia melakukan kehendak Allah, yang percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya pada pimpinan Allah. Yusuf merupakan teladan orang beriman yang karena kesetiaannya melakukan kebenaran dipakai Allah untuk menyelamatkan dua bangsa besar, yaitu bangsa Mesir dan bangsa Israel, dari kekeringan yang mendatangkan kelaparan hebat.
Jalan hidup Yusuf memang tidak mudah. Benar, ia dimanjakan oleh Yakub ayahnya dan mendapatkan perlakuan istimewa di keluarganya. Karena kecemburuan saudara-saudaranya, Yusuf kemudian dijual untuk menjadi budak di Mesir. Di negara asing itu, jauh dari ayah yang sangat mencintai dan memanjakannya, Yusuf menjadi budak. Ia harus bekerja, tetapi Yusuf dapat bekerja dengan baik meskipun statusnya sebagai budak, sehingga ia disayang oleh tuannya. Di negeri asing itu Yusuf bahkan harus mendekam di penjara karena tuduhan palsu dari istri tuannya. Jalan hidup Yusuf yang sukar itu disebut oleh Stefanus sebagai penindasan. Penderitaan demi penderitaan dialami oleh Yusuf. Di dalam penderitaan itu, Allah tetap menyertai Yusuf. Atas kepatuhannya melakukan kehendak Allah dan atas penyertaan Allah, Yusuf dikuatkan menempuh jalan penderitaan itu. Dan bahkan ia berhasil melakukan tugas-tugasnya dengan cemerlang, baik ketika ia bekerja sebagai budak, ketika ia bekerja di penjara, juga ketika Yusuf bekerja sebagai menteri di Mesir, menjadi asisten dari Firaun, Raja Mesir. Melalui Yusuf, kita dapat melihat penyertaan Allah kepada umatnya di tengah penderitaan atau penindasan dalam kehidupan. Stefanus menyebutkan, karena iri hati bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dia dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Stefanus melihat bahwa keberhasilan Yusuf mengatasi kekeringan dan kelaparan sehingga Mesir menjadi lumbung gandum adalah karena kasih karunia dan hikmat Allah yang dicurahkan kepadanya. Yusuf menjadi jalan Allah melepaskan bangsa Yahudi dan bangsa Mesir dari penderitaan mereka. Nantinya Allah juga yang terlibat dalam pembebasan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Dan saat itu Musalah yang menjadi jalan pembebasan. Penyertaan Allah terus dinyatakan hingga bangsa Yahudi memiliki raja-raja, termasuk diantaranya Raja Salomo yang dikaruniai Allah dengan hikmat dalam memimpin bangsanya. Yang juga kemudian karena hikmatnya itu, Salomo diperkenankan Allah untuk membangun bait Allah dan istana yang megah. Adanya bait Allah di tengah-tengah kompleks istana Salomo menandai kehadiran dan penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Tadi kita juga mendengarkan bagaimana istana Salomo itu dibangun dengan megah. Dan tentu saja ia bisa membangun istananya dengan begitu megah karena Allah yang mengaruniakan hikmat, karena Allah juga yang memampukannya dan membuat semuanya itu dapat terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 76 tahun bangsa Indonesia ini merdeka. Kita percaya bahwa Allah juga turut melepaskan bangsa Indonesia dari penindasan bangsa-bangsa lain, dari penindasan Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Allah memakai begitu banyak orang, termasuk para pahlawan, untuk meraih kemerdekaan itu.
Allah menyertai para pendahulu kita ketika mereka mengalami penindasan. Allah juga mencurahkan kasih karunia dan hikmat kepada para pahlawan dan begitu banyak orang yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga untuk kemerdekaan kita saat ini. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur atas penyertaan Allah, atas kasih karunia dan hikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang setia melakukan kehendak-Nya dan yang memberikan diri mereka untuk dipakai melepaskan orang lain, melepaskan bangsanya dari penjajahan, dari penindasan. Sungguh, sudah sepantasnya kita bersyukur atas 76 tahun lamanya bangsa Indonesia merdeka. Dan atas penyertaan Allah yang terus saja masih kita alami hingga saat ini. Namun apakah semua orang di Indonesia sudah merasa terlepas dari berbagai bentuk penindasan masa kini? Tidak sedikit orang di Indonesia masih mengalami penindasan dalam bentuk kemiskinan, dalam bentuk pembodohan dan kebodohan, dalam bentuk ketidakadilan, penindasan karena stigma, penindasan karena ia dibuli. Saat ini banyak orang yang juga merasa ditindas oleh pandemi virus COVID-19 ini. Diperlukan orang-orang yang mau merelakan diri dipakai Allah untuk menyatakan penyertaan dan karunia pelepasan Allah bagi mereka. Bagi orang-orang yang masih merasakan penindasan tersebut. Sehingga semua rakyat Indonesia dapat benar-benar merasakan kemerdekaan bangsa kita, Indonesia. Pertanyaannya, jemaat yang terkasih, bersediakah kita seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Salomo, juga seperti pahlawan bangsa Indonesia untuk dipakai Allah menyatakan pembebasan bagi orang-orang yang masih mengalami penindasan dan penderitaan? Bersediakah kita untuk menyediakan diri kita dipimpin oleh Allah dan dengan setia melakukan kehendak-Nya meskipun kita sedang berada dalam himpitan? Marilah kita nyatakan cinta kita kepada bangsa Indonesia. Kita nyatakan cinta kita kepada tanah air Indonesia yang tidak akan pernah kita lupakan ini dengan menjawab, ya, saya bersedia. Saya bersedia dipakai Allah untuk menyatakan penyertaan dan pembebasan Allah bagi orang-orang yang masih mengalami penindasan. Ya, saya bersedia untuk memerdekakan mereka yang masih mengalami penderitaan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Terkenal selama hidup.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah bangsa-bangsa, kami bersyukur atas Indonesia, negara yang merdeka, tanah air yang kaya yang memberi harapan dan menjadi rumah bagi banyak orang, bagi rakyat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan. Kami bersyukur atas lautan, danau, sungai, pantai, gunung, lembah, hutan dan padang rumput, juga atas perkotaan dan pedesaan, persawahan dan ladang. Kami bersyukur atas berbagai macam hewan dan tumbuhan yang Kau karuniakan kepada kami. Mampukanlah kami untuk menggunakan kekayaan alam Indonesia dengan bijaksana, sehingga bumi Indonesia dapat tetap lestari dan kekayaannya dapat dinikmati oleh setiap makhluk yang hidup di negeri ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami bersyukur atas rahmat keberagaman budaya dan agama, juga atas kepandaian, hikmat, semangat, dan berbagai kebajikan yang Kau tanamkan di setiap hati rakyat Indonesia. Tuntunlah kami untuk dapat mengamalkan semua talenta yang Kau telah berikan kepada kami untuk membangun bangsa ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi presiden kami, bagi wakil presiden, anggota MPR, DPR, DPD, para menteri, para gubernur, juga kepala daerah, dan semua orang yang terlibat dalam pemerintahan Indonesia. Karuniakanlah mereka kebijaksanaan, kejujuran, kemampuan, dan semangat untuk mengabdikan diri mereka bekerja bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami.
Kami memohon kiranya keadilan dan kemerdekaan yang sesungguhnya dapat tumbuh berkembang di Indonesia dan dinikmati oleh semua orang, seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang mengalami penindasan dan diskriminasi. Penuhilah setiap hati rakyat Indonesia dengan kasih, sehingga kami dapat saling menghargai, menghormati, dan menolong satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami memohon kiranya Engkau mengasihani kami semua yang sedang menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Karuniakanlah pemulihan bagi yang sakit karena terpapar virus, keselamatan dan kekuatan bagi tenaga kesehatan, serta kesehatan yang baik bagi kami semua. Karuniakanlah hikmat kepada semua orang di negara ini supaya dapat menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kami memohon kesehatan dan kekuatan bagi saudara dan saudari kami yang sedang sakit dan merindukan pemulihan. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Darwin Sitompul, Ibu Suyati Kalico, Ibu Suwarti Raharjo, Ibu Natalinda Budi Rahayu, Bapak Walkito, Ibu Dwi Diastini, Bapak Hari Sukoco, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Ibu Endang Kristian, Ibu Astri Vianti, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumaryani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sukino, dan Bapak Wasiman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi semua warga GKJ Pangkalan Jati, kiranya Engkau mampukan kami untuk menjadi pembebas bagi yang tertindas, penopang bagi yang terpuruk, dan penolong bagi yang membutuhkan bantuan. Jadikanlah kami tangan-Mu yang membawa berkat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi serta keluarga kami, ya Tuhan. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terberkati, marilah kita bersama mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Persembahan kita dasari dari Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita
waspada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita ke dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih atas berkat yang boleh kami terima selama ini. Kami percaya semua ini berasal dari-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin menyisihkan sebagian yang kami miliki. Terimalah Tuhan, kuduskan dan berkati kami yang mengelola persembahan ini agar dijauhkan daripada pencobaan. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberikan pembebasan bagi yang menderita. Kami siap menjadi saksi Kristus. Jadilah warga negara yang siap membangun Republik Indonesia dengan mewujudkan kerajaan Allah di tanah air kita, Indonesia. Kami siap membangun negara kami. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Jika padaku ditanyakan apa akan kuritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.